Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Hari Rabu biasanya kita menaikkan doa secara bersama-sama di gereja. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk saudara-saudara kita. Namun sekarang karena kondisi kita belum bisa berdoa bersama-sama di gereja. Walau begitu, semangat kita untuk tetap berdoa dan saling mendoakan harus tetap ada. Karena dengan doa kita dapat saling menguatkan dan kita dapat saling bertemu di udara. Mari kita satukan hati, kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan, dan mari kita sambut Tuhan, kita tinggikan namanya dan beri hormat yang tertinggi untuknya, karena Dia sungguh indah.
COVID-19 bila kita pikir adalah wabah yang menakutkan. Kenapa? Karena virus yang kita lawan tidak kasat mata. Karena ukurannya yang sangat kecil, namun dampaknya luar biasa. Bila kita melihat dari sisi negatif, akan membuat kita takut dan cemas. Namun, bila dilihat dari sisi positif, banyak hal yang bisa kita dapat. Kita jadi punya banyak waktu dengan keluarga. Kita bisa membangun persekutuan dalam keluarga secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, bagaimana bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dalam segala hal, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia mempunyai rencana yang indah bagi kita. Dia adalah penjunan kita yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mari kita sediakan diri kita untuk dibentuk Tuhan, bagaikan sebuah bejana yang siap untuk dibentuk oleh Sang Penjunan. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun sampai hari ini di jam doa kita beribadah di rumah masing-masing. Saya Pendeta Margono menyapa saudara-saudara semua dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan firman Tuhan pada hari ini yaitu diberi tema Allah yang menempati janjinya. Allah yang selalu menepati janjinya. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat buat saya dan saudara-saudaraku di rumah masing-masing. Mari kita akan berdoa.
Bapa hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini yang pertama kami semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Yang kedua kami masih diberi kesempatan untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu bersama dengan umat-Mu pendengar pada saat ini akan menaikkan doa dan segala pergumulan-pergumulan kami. Tapi kami menyerahkan, sebelum itu kami akan mendasari firman Tuhan. Kami percayakan supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami bersama. Kuasai hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kuasai setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka juga diberi kemampuan, diberi kegamblangan ketika mereka mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada saat ini, Allah yang menepati janjinya. Saudaraku, minggu-minggu ini kita masih selalu diingatkan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, lalu kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya saya dan saudara supaya ini mempertebal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah Yesus disalibkan, lalu 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Saat itu murid-murid Yesus setelah hari Sabat, mereka mau datang ke kubur Yesus, yaitu kuburan milik Yusuf Arimatea atau Yusuf dari Arimatea. Murid-murid Yesus dengan sengaja membawa rempah-rempah, lalu ingin melihat jasad dan ingin memberi rempah-rempah kepada jasad daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat itu, ketika mereka sampai di kuburan, mengagetkan sekali bahwa pintu kubur itu sudah terbuka. Lalu ketika sudah mereka mendekati, murid Yesus mendekati, ada malaikat Tuhan berpakaian putih, lalu berbicara kepada mereka, mengingatkan kembali, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, Yesus akan disiksa, lalu mati, dan kemudian bangkit, dan hari ini kuburan yang ditempati jasad Tuhan Yesus adalah kosong. Saudaraku, ini memberi suatu makna bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya, apa yang dia katakan ketika ia masih hidup, bahwa ia akan disiksa, ia akan disalibkan, lalu 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Mari saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia atau Yesus. Emmaus artinya putus asa. Pada saat itu, kedua murid Yesus yang bernama Simon dan Kleopas, mereka berjalan dari Yerusalem untuk menuju ke Emmaus dengan hati yang putus asa. Karena pada saat itu guru mereka yang mereka banggakan sudah mati di kayu salib. Ketika Yesus masih ada, mereka bangga, mereka senang dengan berbagai mujizat-mujizat yang dikerjakan dan dilakukan. Mereka senang karena mereka ketika lapar hanya 2 ikan dan 5 roti saja dapat memberi makan 5.000 orang. Ketika mereka sedang dalam mara bahaya menaiki kapal, Tuhan Yesus hanya mengacungkan tangan, "Hei angin, berhenti." Dan pada saat itu angin berhenti. Inilah yang menyebabkan murid-murid Yesus pada saat itu bangga, senang bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka putus asa. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya. Seperti halnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan pada hari-hari ini juga merasa putus asa. Kapan virus atau wabah virus corona ini selesai? Yang menghantui kita semua, yang menjadi takut kita semua. Bukan hanya kita, bukan hanya bangsa kita, tetapi seluruh dunia. Mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk membasmi yang namanya virus corona atau COVID-19 yang menakutkan buat semua orang. Banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya pada hari ini juga sedikit putus asa. Mereka yang berdagang semestinya mereka bisa mengambil keuntungan, bisa meraup banyak uang. Tapi hari ini semua sepi, semua tidak laku. Dan ini kesempatan sesungguhnya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan juga yang mereka merasakan itu. Begitu juga pada hari-hari ini. Anak-anak Tuhan banyak yang merasa putus asa karena kejahatan-kejahatan yang semakin tinggi. Pos-pos ronda mulai digalakkan lagi. Jalan-jalan untuk masuk sudah mulai ditutup dengan jam malam. Ini menandakan banyak keputusasaan karena kejahatan yang semakin tinggi di daerah kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang dialami dalam kehidupan setiap orang pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat itu Yesus menegur murid-murid yang pada saat itu dia putus asa, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca kembali di dalam Lukas pasal yang ke-24-nya, ayat yang ke-25. Sekali lagi, Lukas 24
Ayat yang ke-25, beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus menegur mereka, "Hei kamu orang bodoh." Di sini diberi pengertian bahwa bodoh itu bukan intelektualnya, kemampuannya, tetapi maksud ayat ini memberikan tahu kepada saya dan saudara, orang bodoh yaitu tidak lekas mengerti. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan. Yang ketiganya, orang yang tidak percaya akan janji-janji. Hari ini saya dan saudara, Tuhan mau kita bangkit iman kita. Tuhan mau mengajarkan iman kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan melihat. Orang Kristen hidup hanya beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya dan saudara diajarkan supaya meninggalkan asas-asas yang pertama, supaya kita lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita secara dewasa rohani kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat di atasnya, ayat yang ke-14 pasal 5-nya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, kita sudah lama menjadi orang Kristen. Mari kita tinggalkan asas yang pertama, tetapi kita lebih maju terus maju melalui iman kita. Ini katakan bukan susu lagi, tapi kita sudah menelan sesungguhnya makanan-makanan keras. Tadinya bubur, sekarang bukan tahu lagi, tapi nasi dengan sayur lodeh, dengan sayur terong dan sebagainya. Itu makanan-makanan kita. Artinya ini memberikan gambaran dan saya dan saudara, iman kita bukan iman seperti anak-anak, tetapi iman kita iman yang dewasa. Ketika menghadapi tantangan-tantangan yang pada saat ini sulit, kita percaya, kita imani, Allah akan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita bersama. Mari saudara-saudaraku, saya ajak saudara-saudara untuk melihat atau mempelajari kembali para nabi, para orang-orang abdi-abdi Tuhan terdahulu, ketika dia mengalami permasalahan besar, menghadapi kehidupan yang sulit, dan dia berdoa, dan Tuhan menepati janjinya, dan Tuhan tidak pernah berdusta untuk menepati janjinya. Yang pertama kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ini bercerita mengenai Simson.
Simson pada saat itu dia memiliki kekuatan yang luar biasa melawan raja-raja yang ada di Filistin. Tetapi ketika kekuatannya habis karena dibohongi, dia tidak punya kekuatan, dia ditertawakan, dia diejek. Di mana Tuhanmu? Dan menjadi tontonan, menjadi seolah-olah dibuat seperti lawak. Simson pada saat itu dia meminta kepada Tuhan untuk meminta kekuatan sekali lagi. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta kepadanya, dan Allah menepati janji itu, dan Allah tidak berdusta. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, dan biarlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tegak menyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan pada saat itu, ketika Simson berdoa, gedung itu roboh. Itu kekuatan dari Tuhan. Simson sudah tidak mampu, tidak kuat lagi, tetapi dia berdoa. Tuhan memberi jawaban itu. Dan Simson dapat melakukan itu karena dia berdoa meminta kepada Tuhan. Contoh yang kedua yang ingin saya saksikan kepada saudara yaitu Ayub, Nabi Ayub. Ia adalah orang kaya, dia adalah orang sukses pada zamannya. Dia adalah orang yang setia juga. Tetapi pada saat itu pintu telah dibuka sehingga iblis bisa mencobai iman daripada Ayub. Apa yang terjadi Ayub? Ketika iblis mencobai dia, anak-anaknya habis terbakar, kekayaannya habis semuanya. Dan Ayub seolah-olah pada saat itu tidak mampu untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Ia berkabung, memakai pakaian kabung, tetapi pada saat itu yang luar biasa, Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan kekuatan Tuhan. Dia yakin, dia berjalan dengan iman bahwa rencana Tuhan, kuasa Allah itu tidak pernah gagal. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Ayub pasal yang ke-42. Sekali lagi Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa
engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengimani itu. Rencana Allah itu baik. Dan pada saat itu dia yakin Allah akan menolong, Allah akan memberi kekuatan. Dan akhirnya kalau saudara membaca keseluruhan daripada Ayub ini, Tuhan memberkati Ayub luar biasa. Karena dalam kondisi yang memprihatinkan, kondisi yang sesungguhnya kesulitan, ketidakmampuan, Ayub berdoa. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan menepati janji. Tuhan tidak pernah berdusta. Itulah sebabnya saya dan saudara, semestinya di dalam kehidupan saya dan saudara, di hari-hari ini, kita tetap semangat beribadah di rumah masing-masing. Kita tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan Allah. Kita tetap bersemangat bahwa Alkitab yang kita miliki adalah sumber kekuatan kita. Dan kita semangat di dalam kehidupan kita. Meskipun situasi, kondisi tidak memungkinkan, tapi kita harus tetap semangat untuk melakukan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara untuk membuka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku, pada saat itu firman Tuhan ini menegur jemaat yang ada di Klaudia, supaya mereka tidak dingin, tidak panas. Artinya pada saat itu memiliki arti bahwa air yang tidak enak. Tetapi saya dan saudara, meskipun dalam situasi keadaan apapun yang menghalangi kita, ekonomi saat ini, tetapi tidak boleh mengalahkan ibadah kita. Tidak boleh mengalahkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di akhir hidup kita akan mempertanggungjawabkan di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku ayat yang ke-13. Inilah firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara dari surga dan berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tetap semangat beribadah. Tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Allah, meskipun saudara di rumah masing-masing. Karena berkat-berkat Tuhan itu akan ditepati. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah belenjani. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Itulah sebabnya saya dan saudara semestinya hari-hari ini selalu mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini harus mengandalkan Tuhan. Tuhan itu menjadi kekuatan kita.
Tuhan itu sungguh-sungguh kita imani, kita yakini rencana Allah itu tidak akan pernah gagal. Itulah sebabnya kita tetap berdoa. Tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Gereja boleh saja tidak diizinkan pada saat ini karena terlalu banyak orang yang berkerumun. Tetapi di rumah saudara masing-masing, saudara bisa beribadah dan Tuhan akan memberkati saudara. Saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi semakin giat beribadah di dalam Tuhan karena kita meyakini, kita imani Allah tidak berdusta. Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Seperti anak sekolah, kalau dia mau pandai, ya harus belajar. Kita terapkan anak-anak kita di rumah kita masing-masing yang hari ini meskipun belajar di rumah masing-masing, ya kita tekun supaya kita ajari mereka mengerjakan tugas-tugas mereka supaya mereka mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus tetap tekun mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita bersama. Kita yakin Allah kita tidak berdusta. Allah kita akan tepati janji. Permasalahan boleh berlalang di depan kita. Permasalahan boleh selalu di samping depan kita. Tetapi Allah akan melindungi anak-anaknya. Dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan pendusta. Tapi Dia akan selalu menepati janji-janjinya. Mari kita akan berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, hari ini mengucap syukur karena firman Tuhan boleh menguatkan kami bersama di jam doa. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya. Saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap anak-anak. Diberkati mereka, iman mereka, supaya mereka tetap kuat meskipun permasalahan-permasalahan menghimpit kehidupan mereka kekurangan. Kami yakini, kami imani kuasa-Mu akan tetap menolong di dalam kehidupan setiap anak-anak. Kami menyerahkan, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan saudara-saudaraku dalam kondisi permasalahan, kejahatan dan sebagainya yang pada saat ini tidak kita inginkan, dan ini menjadi musuh kita, musuh bangsa ini, musuh seluruh dunia pada saat ini. Namun kita terus tetap mengimani Tuhan menempati janji dan Tuhan tidak pernah berdusta. Hari ini kita akan berdoa. Saudara berdoa di rumah masing-masing, berdoa bersama dengan keluarga, saudara-saudara. Saya berharap saudara berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf, supaya ia diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk mendelegasikan supaya penanganan saat ini bukan hanya virus corona saja, tetapi tentang perekonomian, supaya bisa didelegasikan
dan kita bisa menikmati dan tetap baik. Kita berdoa untuk kota kita masing-masing, supaya kota kita ini dijauhkan dari segala penyakit, dari segala kejahatan. Saudara berdoa untuk itu. Kita berdoa juga untuk tim medis yang pada saat ini bekerja keras untuk menangani orang-orang yang terkena virus corona. Kita serahkan supaya mereka diberi kemampuan dan tidak jenuh ketika menangani hal-hal itu. Kita juga berdoa untuk gereja kita, supaya gereja kita juga diberkati oleh Tuhan. Kita menyerahkan supaya gereja kita dalam kondisi seperti ini tetap gereja kita diberkati. Kita berdoa untuk saudara-saudara seiman kita. Saudara mendoakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang satu dengan yang lain saling mendoakan. Doakan kesehatan mereka. Doakan keluarga mereka. Doakan kebutuhan mereka. Jadi kita akan saling mendoakan. Kita saling menguatkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama yang saya ucapkan, mungkin ditambahi dengan beberapa pergumulan-pergumulan saudara. Kita akan berdoa bersama-sama dan biarlah doa ini bertemu di udara dan menjadi kekuatan Allah yang luar biasa. Saya Pendeta Margono Firmandes dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo juga akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Haleluya, haleluya.